Kita tahu bahwa hubungan adalah sesuatu yang penting, teman-teman. Relationship is really powerful. Relationship atau hubungan adalah sesuatu yang sangat kita perlukan, teman-teman. Relationship adalah hubungan dan dia kebutuhan dan dia bukan cuma sekedar keinginan. Kalau teman-teman cek di US, bukan ujung Surabaya ya, United States, teman-teman harus tahu bahwa kasus kematian karena kesepian itu nggak sedikit. Jadi bayangin nggak sih teman-teman kalau ada orang-orang yang kece, tapi kecepian sebenarnya. Dan kita pun sebenarnya adalah produk dari sebuah hubungan. Teman-teman dan semuanya kalian ini berasal dari sebuah hubungan, yaitu hubungan orang tuamu, ayah dan ibumu. Ada yang lahir dari batu di sini? Nggak ada ya. Rata-rata semua lahir dari rahim ibunya dan lahir dari hubungan orang tuanya. Dan makanya ini yang bisa membuat kita mengerti bahwa hubungan adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, makanya kalau saya mau share beberapa ayat, di Mazmur 1 ayat 1-3 mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaan ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon ditanam tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya mau nanya, siapa yang mau apa saja yang diperbuatnya berhasil? Rata-rata kita semua pengen ya, apa saja yang diperbuatnya berhasil ya. Nah, tapi masalahnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil adalah dia tidak muncul tiba-tiba. Kita harus lihat untuk ayat 3 bisa tercapai, kita butuh lihat yang ayat 1 dan ayat 2. Kita nggak bisa lolos. Nah, makanya makanya kalau teman-teman lihat yang ayat 1, ini bicara tentang relationship juga. Berbahagialah orang yang nggak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang nggak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk di kumpulan pencemooh. This is clearly about relationship. Bahkan kalau teman-teman cek di Matius 22 ayat 37-39 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, ini Yesus yang ngomong ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukuman terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Teman-teman, dua ayat yang paling terkenal dan teman-teman pasti sering dengar. Ini juga sifatnya sangat relational. Dan bahkan ayat yang teman-teman perintah yang paling utama sifatnya juga sangat relational. Mengasihi Tuhan dan mengasihi yang Tuhan sayang. Tuhan sangat relational. Dia bukan Tuhan yang nun jauh di sana, tapi dia nggak sekedar stay di atas langit, di atas surga, tapi dia turun untuk memperbaiki hubungan yang rusak. Teman-teman tahu bahwa hari ini teman-teman bisa ada sebagaimana adanya karena Tuhan yang berinisiatif agar hubunganmu yang rusak dengan dia bisa jadi benar. Sejauh ini aman teman-teman? Sejauh ini saya bisa dicerna? Kalau saya bisa dicerna, teman-teman bisa responnya kayak apa, kayak yes kah atau apa, supaya saya tahu saya nggak ngomong sama tembok. Oke, saya lanjut sekali lagi. Nah, yang orang suka nggak tahu adalah hubungan bisa bawa kita naik dan turun. Begitu banyak mungkin teman-teman tahu bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Teman-teman, saya pernah dengar ada satu teman saya atau orang yang saya kenal, bahwa dia ini awalnya pintar, dia cukup cerdas, tapi karena di kampus dia bergaul dengan orang yang salah, sehingga akhirnya dia nilainya drop. Yang harusnya pada waktu sekolah menengah atau SMA dia tuh cukup pintar, tapi gara-gara ketemu pergaulan yang salah, dia drop nilainya. Hubungan sebegitu powerful deh. Begitupun juga ada orang teman saya yang nggak pinter-pinter banget, tetapi gara-gara ketemu dikelilingi sama orang-orang yang cukup pintar, sehingga pada waktu kerja kelompok dia ada di situ, dia ikutan belajar, dan akhirnya nilainya ikutan naik. Ada yang pernah ngalamin seperti itu, teman-teman? Karena pertemananmu, malahan nilaimu naik, kamu belajar jadi lebih baik. Nah, pasti mungkin ada yang pernah ngalamin seperti itu. Nah, saya mau share sedikit saya nggak bakal buka di sini ya. Nah, beberapa pernah ngalamin. Nice. Di Kejadian 2:18 mengatakan, ini Tuhan yang ngomong, Kejadian 2:18 kalau teman-teman ingat.
Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Itu Tuhan yang ngomong. Aku akan menjadikan dia penolong yang sepadan dengan dia. Itu nggak cuma soal jodoh, teman-teman. Teman-teman, karena Tuhan sendiri ngomong bahwa manusia nggak bisa hidup sendiri. Man atau women cannot be alone. Ingat, alone bukan single. Saya ulang sekali lagi, teman-teman. Alone bukan single. Kita bilangnya not good for men to be alone. Bukannya not good for men to be single. Kenapa? Memang alone itu tidak baik, teman-teman. Kenapa? Karena kasih harus ada yang memberi dan diberi. Kasih nggak bisa berdiri sendiri. Dan kamu nggak bisa sendirian dan menghasilkan keturunan. Kecuali kamu amuba, berkembang biak dengan membelah diri. Dan juga bakat itu bisa dilatih, tetapi karakter untuk mendidik itu butuh orang lain. Kamu nggak bisa sendiri. Jadi saya mau kasih tahu, even introverts need friend. Bahkan orang introvert butuh teman. Memang tidak perlu yang banyak, tetapi tetap butuh. Yang introvert katakan, amin, Kak. Karena banyak orang berpikir, katanya introvert, nggak suka bergaul, kesana kayak kita nggak kesana nggak butuh teman. Padahal enggak, tidak ada yang bisa hidup sendiri. Cuma kadang ada yang butuh temannya dalam jumlah banyak, ada yang dibutuhin sedikit doang. Nah, tapi sekali lagi teman-teman, ini makanya bersyukurlah kalau teman-teman ikut kelas ini, karena saya sambil jawab soal friendship, saya pasti akan nyentuh relationship yang dating sedikit. Kenapa? Karena being single is okay. Being alone is not okay, but being single is okay. Kenapa? Karena Yesus single, Paulus single, bahkan ada indikasi Daniel pun kayaknya single. Tetapi mereka bisa memenuhi tujuan Tuhan di hidup mereka. Artinya, mau kamu single, ataupun kamu punya pacar, atau punya apapun, kamu tetap bisa dipakai Tuhan. Amin? Nah, mari kita lanjut lagi. Nah, yang orang suka lupa adalah kita semua nggak apa-apa single, tapi kita tidak bisa sendiri. Makanya hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, hubungan dengan sekitarmu, walaupun nggak kamu jadiin pacar, ada sesuatu yang sangat penting. Sebelumnya saya mau teman-teman nangkep dulu gini. Kesepian hadir bukan karena kurangnya hubungan. Kesepian hadir karena kurangnya hubungan berkualitas. Saya ulang sekali lagi. Kalau teman-teman mau catat boleh, karena kalau teman-teman dari awal sampai akhir mencatat ini, saya yakin teman-teman akan dapat banyak. Kesepian hadir bukan karena kurangnya hubungan, tapi karena kurangnya hubungan yang berkualitas. Saya menemukan ada begitu banyak teman-teman yang temennya banyak, tetapi dia bilang, aku merasa kesepian. Saya bilang, kenapa kamu kesepian? Temanmu banyak. Iya, tapi cuma hi bye doang, cuma yeah, halo. Tapi nggak ada yang bisa diajak ngomong hati ke hati. Coba katakan sama-sama hati ke hati. Nah, ini yang orang sering kali lupa. Orang bukan cuma butuh hubungan, tapi orang butuh hubungan berkualitas. Definisi berkualitas apa? Di hubungan di mana kamu bisa jadi dirimu sendiri dan mencurahkan semua yang ada di hatimu. Kalau datang cuma hi atau bye, hi bye, kamu nggak bisa bangun hubungan doang. Itu mah kayak lapor RT RW doang. Makanya saya mau kasih tahu, sangat mungkin, tangkap baik-baik teman-teman, sangat mungkin seseorang bisa punya teman yang banyak, tapi tetap kesepian. Karena mereka itu mereka nggak membangun hubungan dengan baik, nggak punya hubungan berkualitas. Makanya saya mau share sebenarnya ada 5 hubungan yang saya rasa di dalam kehidupan teman-teman ini pesan cukup timeless. Saya pada waktu saya belajar ini saya diberkati dan saya dapat kesempatan dari Tuhan untuk memperdalam kembali dari
hubungan-hubungan ini. Ada 5 hubungan yang saya harap keluar dari webinar ini atau keluar dari acara ini, virtual webinar ini. Teman-teman bisa belajar sesuatu dan teman-teman bisa mulai praktekin. Karena 5 hubungan ini akan sanggup membawa teman-teman ke tempat lebih baik. Bahkan teman-teman bisa jadi lebih kuat. Bahkan teman-teman bisa hidupnya nggak bakal pernah sama lagi. Teman-teman siap? Karena 5 ini akan sangat mengubahkan teman-teman, tetapi saya ngomong dari sekarang. Kalau ada yang tersinggung, maaf ya. Saya ngomong dari sekarang dulu nih. Maaf kalau ada yang tersinggung. Kenapa? Karena mungkin yang saya katakan bisa cukup menyinggung beberapa orang, tapi anggap aja kalau menyinggung, anggap aja Roh Kudus lagi hadir. Oke? Ada 5 hubungan yang saya ambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 dan Matius 22 37 sampai 39. Jadi 5 hubungan itu namanya hubungan 1 hubungan duduk, yang kedua namanya hubungan jalan, ketiga namanya berdiri, keempat namanya bercermin, dan kelima namanya berlutut. Duduk, berjalan, berdiri, bercermin, dan berlutut. 5 hal yang saya akan jelasin. Nah, pertama, satu hubungan pertama yaitu tentang duduk. Duduk. Duduk ini seperti kita ini yang saya membantu teman-teman. Duduk ini give kita impression bahwa kita sedang duduk dan ada orang yang sedang mengajar. Ada orang yang mentor yang sedang mengajar. Duduk ini berbicara tentang sebuah hubungan di mana kita memiliki mentor. Di mana kita memiliki orang lebih senior daripada kita. Di mana kita memiliki orang-orang yang gerak-geriknya kita perhatikan. Orang yang sudah lewati hal yang kita lalui. Orang-orang yang bisa kita tanya kalau kita lagi jalan buntu. Orang-orang yang bisa kita tanya supaya kita nggak ngulangin kesalahan yang dilakukan. Orang-orang yang sudah lebih mature dan sudah lewatin hal-hal yang baru mau kita lewatin. Orang-orang yang sudah sampai di musim kehidupan berbeda yang sudah lewatin dan kita baru melewati musimnya dia. Kita perlu belajar dari orang-orang seperti ini. Kenapa? Kita perlu belajar dari kesalahan-kesalahan mereka. Kenapa? Supaya kita tidak mengulangi kesalahan mereka. Teman-teman, ada satu statement yang teman-teman perlu ngerti. Orang pintar belajar dari pengalaman. Setuju? Orang pintar belajar dari pengalaman. Tapi orang bijak belajar dari pengalaman orang lain. Orang bijak belajar dari pengalaman orang lain. Kalau misalnya, maksud saya gini, poin saya gini, teman-teman apa perlu kena narkoba dulu untuk tahu bahwa narkoba itu buruk? Enggak kan? Enggak perlu. Kalau misalnya kamu bisa dengar dari cerita orang lain bahwa narkoba itu buruk, untuk apa kamu jatuh? Kalau kamu tahu merokok itu, kamu nggak perlu merokok dulu untuk tahu rokok itu buruk. Kamu nggak perlu melakukan hal-hal buruk dulu untuk tahu bahwa hal buruk itu buruk. Kamu bisa dengan bertanya sama orang yang sudah pernah ngalamin hal-hal buruk itu. Kamu bisa belajar dari pengalaman mereka supaya kamu tidak jatuh di lubang yang sama seperti mereka. Nah, masalahnya orang-orang ini adalah orang-orang teruji. Orang-orang yang sudah lewatin musim kehidupannya. Nah, tapi mungkin ada beberapa di antara teman-teman yang merasa, saya nggak butuh mentor. Saya nggak butuh tuh orang-orang bisa saya tanya. Saya bisa hidup saya sendiri. Nah, tapi saya mau kesaksian dikit nih teman-teman ya. Saya kesaksian sharing dikit. Semakin saya dewasa, semakin Tuhan kasih saya tanggung jawab banyak di bidang apapun Tuhan titipkan pada saya. Saya ngomong jujur, semakin saya merasa saya membutuhkan orang-orang yang lebih senior dari saya untuk saya tanya. Saya ngomong jujur, saya punya mentor di bidang teologi. Saya punya mentor di bidang leadership. Saya punya mentor di bidang relationship. Saya punya banyak mentor dan orang-orang lebih senior dari saya yang saya bisa tanya. Kenapa? Karena semakin saya belajar menghadapi banyak hal, saya menemukan bahwa saya nggak perlu jatuh di semua lubang yang saya harus jatuhin. Saya bisa tanya orang. Dan saya bisa belajar dari mereka. Sehingga saya bisa tidak perlu jatuh di lubang yang sama. Nah, tapi saya harus jujur, saya sudah menemukan, biasanya orang-orang yang nggak pengen bertanya, merasa tidak perlu bertanya,
Dan ini saya mundur sekali lagi. Dan saya menemukan gini, semakin hidup saya berkembang, semakin saya pengen nanya. Oke, kuncinya gitu. Semakin hidup saya berkembang, semakin saya pengen bertanya, semakin saya merasa perlu lebih tahu lebih banyak dan bertanya sama senior-senior saya. Dan ini yang saya pelajari. Biasanya orang yang merasa kuat, nggak pengen bertanya, merasa nggak perlu bertanya, biasanya adalah orang yang hidup ya, maaf ya, nggak maju dan belum pernah coba sesuatu yang berbeda. Saya udah temukan. Begitu banyak orang-orang yang setiap kali mereka nanya, mereka nggak pengen nanya, nggak tahu menjawab apa, Kak. Saya menemukan, ada hubungannya orang-orang malas bertanya dan nggak suka dan nggak terdorong bertanya, dengan orang-orang yang minta maaf nih, hidupnya gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja hidupnya. Cuma rebahan, nggak pengen mencoba sesuatu yang baru. Di masa-masa seperti ini, nggak pengen nyoba sesuatu yang baru. Nggak nanya sama pembinanya, Kak, menurut kakak saya harus gimana? Kenapa? Karena mereka gitu aja hidupnya. Tapi kita juga harus bedain. Ada orang yang nggak pengen nanya, ada orang yang pengen nanya, tapi bingung mulai dari mana nanyanya. Itu beda tuh. Ada yang memang nggak pengen nanya. Nah, usul saya teman-teman, kalau ada di antara teman-teman yang nggak peduli, yang nggak pengen nanya, bahkan nggak peduli apa yang saya ngomongin, ini usul saya, dan saya minta maaf kalau saya menyinggung teman-teman. Mungkin kamu perlu cek hidup. Jangan-jangan kamu tidak berkembang. Semoga saya salah. Tapi saya harus ngomong ini jujur. Karena saya peduli sama teman-teman, dan saya sayang sama teman-teman. Saya perlu bantu teman-teman untuk melihat dari sisi ini. Ya, ada juga orang yang pengen nanya, tapi bingung nanya dari mana. Itu nggak apa-apa. Nggak ada salahnya. Bagi teman-teman pengen bertanya, nggak apa-apa kalau kamu salah bertanya, yang penting coba nanya dulu. Nah, teman-teman mungkin tahu ada satu komedian namanya Cak Lontong. Ada satu statement Cak Lontong yang menyebalkan, tapi bikin saya ketawa, tapi masuk akal. Dia bilang gini, jangan mengulang kesalahan yang sama, karena masih banyak kesalahan yang perlu dicoba. Lucu sebenarnya, tetapi ini menarik. Bahwa kalau kita merenungin, benar juga. Masih banyak kesalahan yang kasarnya bagi dia perlu dicoba. Kedengarannya lucu tapi masuk akal. Kenapa? Selalu ada kesalahan di balik selalu ada pelajaran di balik kesalahan. Masalahnya kita tidak selalu punya waktu untuk melakukan semua kesalahan itu. Waktu kita sempit dan kita tidak sanggup, tidak punya waktu, tidak punya energi, tidak punya kesehatan untuk melakukan segala kesalahan itu. Jangan-jangan kalau kita mengizinkan diri kita salah terus, bisa-bisa pas kita bangkit mau jadi lebih baik, nama kita udah terlanjur jelek. Apa saya bisa dimengerti teman-teman sejauh ini? Apakah saya cukup bisa dicerna? Saya harap cukup bisa cerna sejauh ini. Ya, makanya mentor adalah orang-orang yang percaya dengan kita, bahkan sebelum kita percaya diri kita sendiri. Ini bisa banyak hal. Bisa pembinamu di gereja. Bisa sepupumu yang lebih tua. Siapapun itu nggak jadi masalah. Yang penting, orang-orang ini, orang-orang yang punya pengalaman, yang kamu bisa tanya. Nggak ada salah bertanya. Makanya, cara menghadapi orang seperti ini gampang. Ask questions. Bertanya. Mereka tidak akan selalu punya waktu. Karena mereka biasanya sibuk. Orang-orang yang biasa punya hikmat untuk ditanya, biasanya mereka sibuk banget. Tidak selalu punya waktu. Nah, makanya bersyukurlah kalau kamu bertanya sama mereka, dan mereka punya waktu untuk kamu. Mumpung ada waktunya, banyaklah bertanya, dan banyaklah belajar. Pada waktu kamu kasih pertanyaan ke mereka, jangan malu-malu. Kak, ini gimana ya? Nah, bertanya. Hormati mereka. Hargai suara mereka. Dan kalau misalnya kamu belajar sesuatu, kalau nasihat mereka membantumu, kasih mereka hadiah, kasih mereka penghormatan. Kak, makasih loh atas nasihatnya. Ini saya ngebantu sekali. Kalau kamu misalnya senior pastormu, pendeta di gerejamu yang lebih dewasa, yang depan atas, kalau misalnya kamu punya waktu untuk mereka, untuk bertemu, banyaklah bertanya. Dan pastikan kamu mempersiapkan, kalau kamu harus presentasi, pastikan presentasi kamu siap. Nah, habis belajar, habis ngobrol sama mereka, coba lakukan dulu.
Coba. Kadang kamu perlu tunjukkan bahwa kamu desperate dan pengen dapat ilmu mereka. Tunjukkanlah keseriusanmu. Tunjukkan bahwa kamu memang pengen belajar. Mereka nggak bakal selalu ada punya waktu buat kamu. Tapi mumpung masih ada, banyak bertanya dari mereka. Nah, mungkin banyak orang di antara teman-teman yang, Kak, tapi saya nggak punya mentor, Kak. Saya bingung mentor saya di mana. Nah, tapi saya mau kasih tahu, kalau sang murid itu siap, dia bisa belajar dari mana aja. Guru bisa muncul dari mana aja, asalkan muridnya hatinya siap. Maka pertanyaan saya, who you follow on your social media? Mentor tidak selalu ada dalam bentuk real, tapi kadang bisa muncul dalam bentuk digital. Yang kamu follow dalam social media itu siapa? Coba yang kamu follow. Kamu cek, ada nggak yang hidupnya itu minimal kata-kata ada faedahnya, atau yang kamu follow cuma akun receh? For information, saya tidak anti akun receh, saya juga follow akun receh. Definitely saya follow. Tapi permasalahannya, ada nggak akun-akun yang kamu follow yang bisa menambah pemikiran dan nilai di hidup kamu? Ada nggak? Kamu cek. Ini akan membantu kamu. Nah, itu baru nomor 1. Nomor 2, ada relationship yang kedua, namanya berjalan. Ini bicara teman-temanmu. Yang satu lifting, yang satu generasi, yang teman satu musim kamu, yang teman-teman di mana kamu bisa jadi diri sendiri, di mana kamu bisa ketawa kencang, kamu bisa saling bertukar rahasia dan saling menguatkan, bisa saling menerima apa adanya. Orang-orang yang kamu punya good chemistry, orang-orang yang kamu merasa cocok sama mereka. Kamu bisa belajar dari mereka dan bisa tuker-tukeran sama mereka. Saudara tahu nggak? Di dalam Alkitab ada namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bertiga itu mereka menentang perintah Raja Nebukadnezar. Tapi teman-teman bayangkan kalau cuma Sadrak doang. Kalau cuma Sadrak doang, gila sendiri, stres juga teman-teman. Teman-teman tahu nggak bahwa jadi orang benar di dunia ini kadang nggak selalu mudah. Maka kadang kita butuh teman-teman yang punya hati yang sama. Kenapa? Minimal kok gilanya rame-rame. Jadinya nggak terlalu kesepian. Nggak terlalu kesepian, teman-teman. Kalau gilanya rame-rame, rasanya nggak berasa aneh banget, teman-teman. Maka teman-teman, karena di dalam hidupmu kadang kamu bisa kesepian. Kita butuh ada orang di level yang sama dengan kita. Kita butuh teman-teman yang bisa jadi cerita. Nah, mentor, perbedaan mentor dan teman, gini-gini. Teman itu bisa terima kamu apa adanya. Tapi mentor terlalu sayang sama kamu untuk bisa terima kamu apa adanya. Kenapa kamu seringkali berantem atau dengan orang tuamu dan sebagainya? Simple, karena mungkin kamu maunya senang-senang, kamu maunya have fun, orang tua maunya kamu bertanggung jawab, orang tuamu maunya kamu sehat, orang tua kamu maunya kamu dalam keadaan yang baik dan belajar. Memang akan ada perbedaan di situ, makanya kamu butuh teman-teman yang berjalan bersama-sama dengan kamu. Coba teman-teman bayangkan, ada nggak orang-orang seperti itu di samping kamu? Orang-orang yang bisa bikin kamu jadi siapa diri kamu, jadi jati diri kamu. Ada yang seperti itu? Oh ini PPT-nya, saya mau nanya, PPT saya hang ini. Hang nggak? Atau misalnya, apa saya harus ulang lagi? Sudah oke, Oh, Pastor. sudah oke ya? Sudah Oke. Tadi ya, sempat. Tadi hang ya? Oke, lanjut ya. Ingat, yang pertama tadi ada namanya duduk. Duduk itu ibaratnya seperti Yitro dan Musa. Musa mimpin 3 juta bangsa Israel, rata-rata teman-teman tahu ya. Teman-teman kalau dari lahir Kristen, beranaknya di kolam baptisan, teman-teman mungkin tahu cerita Musa. Musa mimpin jutaan bangsa Israel, tapi orang seperti Musa pun butuh orang-orang seperti Yitro yang kasih tahu, kamu nggak bisa begini. Yitro ngasih nasihat ke Musa, bahwa Musa, kamu nggak perlu one man show, kamu nggak bisa ngurusin semua sendiri. Akhirnya Musa bikin tim. Butuh orang-orang seperti itu. Nah, ini nomor 2. Nah, masalah teman-teman perlu ngerti bahwa semua hubungan, bahkan pertemanan pun punya musimnya sendiri. Nikmatilah saat masih dekat. Saya mau kasih contoh. Teman-teman pernah nggak ngalamin, apalagi yang kuliah nih, saya mau minta tolong yang kuliah, pernah nggak di antara teman-teman yang kuliah ngalamin gini, bahwa pada waktu kamu SMA,
kamu lagi habis ujian, kamu bilang bahwa misalnya, ayo nanti kuliah tetap sering ketemu ya, tetap sering nongkrong ya, apa yang terjadi ya, kita kan friend banget nih, tetap sering ketemu ya, sering cerita-cerita ya. Dan pas kamu masuk kuliah, semester 1, kamu masih, yuk ketemu yuk, habis nongkrong semester 1, masih nongkrong ketemu. Begitu semester 2, mulai jarang nongkrong. Begitu semester 3, boro-boro nongkrong. WhatsApp grup teman SMA pun udah jarang bunyi. Ada yang pernah ngalamin kayak gitu? Yang tadi deket banget. Tiba-tiba begitu kamu kuliah, di masa hidup yang berbeda, tiba-tiba kamu pisah aja dari dia. Ada masalah nggak? Nggak masalah. Cuma pisah aja. Kenapa kamu berpisah? Simple. Karena setiap hubungan punya musimnya sendiri. Kalau saya mau kasih contoh, ada di antara teman-teman yang mungkin nongkrong di mall, rame-rame. Tapi pas kamu selesai nongkrong di mall sekalipun, begitu kamu udah sampai di waktu-waktu tertentu, kalian akan berpisah. Kenapa? Karena kalian punya destinasi tersendiri. Ada yang mau pulang, ada yang masih mau nonton bioskop, ada yang mau pergi ke sini, ada yang mau pergi ke situ. Akhirnya kamu berpisah. Bukan karena kalian musuhan, simply karena kalian punya tujuan yang berbeda. Dan teman-teman perlu mengerti bahwa pada waktu kamu di musim berbeda, dari SMA ke kuliah, kamu harus mengerti bahwa setiap teman kamu pun akan ada di musim-musim yang berbeda. Ada yang mungkin prioritasnya masih bisa nongkrong, ada yang enggak. Ada yang kuliahnya susah, prioritasnya harus belajar. Makanya, semua hubungan punya musimnya sendiri. Jangan kaget kalau misalnya ada teman-teman yang tadi kamu dekat banget, tiba-tiba menjauh. Tanpa alasan. Tanpa alasan. Bukan karena mereka benci kamu, simply karena jalannya beda. Tapi sudah bertahun-tahun, siapa tahu nongkrong lagi. Kalau teman-teman seperti ini, teman-teman harus terima. Tapi jangan lupa, pada waktu musim berganti, akan ada teman-teman yang baru yang akan datang ke kehidupan dan akan bisa menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan. Memang ada kayak gini, berpisah itu biasa. Dulu saya teman dekat sama teman-teman saya, yang teman-teman pelayanan saya pada waktu saya masih SMP dan SMA. Tetapi begitu saya pindah gereja, dan saya ada di gereja saya yang sekarang, saya menemukan bahwa saya sudah jarang bertemu dengan mereka lagi karena faktor jarak. Yang kedua, faktor prioritas kehidupan. Saya banyak hal yang saya harus urus, dia juga banyak yang dia harus urus. Tetapi setelah itu pun kami masih sekali-sekali masih, how are you? Tapi nongkrong udah susah. Bukan yang nggak mau, memang susah. Apalagi kalau teman-teman tahu sebelum, pernah nggak kayak gini? Teman-teman pada waktu lagi sebelum zaman corona, ada yuk bukber yuk. Bukber yuk, pernah nggak kayak gitu? Buka bersama yuk. Iya, ya, hari Rabu ya. Iya, siap Rabu. Iya, gitu ya. Oke, siap ya. Pasti ya, pasti. Fix. Di mall mana? Oh, ini ya. Oh, ini ya. Pakuwon ya. Siap. Oke, aman ya. Pasti ya. Di H-1. Sorry, gue nggak bisa. Sorry, gue nggak bisa. Ya udah, dari 20 tinggal 10. Pas hari yang bersamaan, pas hari H-nya, tiba-tiba bilang, sorry nggak bisa, aduh nenekku salto, sorry nggak bisa, aduh mamaku lagi cingkram, aduh sorry nggak bisa, kucingku lagi mati, dan akhirnya dengan berbagai macam alasan lainnya. Pernah ngalamin kayak gitu? Memang relationship ada seasonnya tersendiri. Tuh kan, sering terjadi. Valid, no debat. Langsung kan yang bikin acara langsung kena mental kan, maksudnya ini kenapa sih orang kayak gini sih? Tapi kadang kita harus terima. Memang realitanya prioritasnya udah beda. Apalagi kalau yang punya pacar. Dulu masih sering nongkrong. Begitu punya pacar, suruh aku izin pacarku dulu. Emang pacar lu RT apa? Ngomong ya ngomong, nggak usah izin. Maksudnya, emang pacar lu RT apa? Kelurahan apa? Catatan sipil apa? Emang RT lu itu wali kota gitu, yang ngurus izin gitu. Ngomong tetap nggak apa-apa, cuma ya dilarang-larang, terus ngomongnya umi, abi, papa, mama, astagfirullahaladzim, Tuhan kenapa sih gini banget sih? Stres aku tuh, yang gini-gini nih. Oke, sorry saya tadi lagi ngomel sedikit. Terima saya padanya ya, kalian. Lanjut. Ketiga, tadi udah posisi duduk, kedua ada posisi berjalan, di posisi berdiri. Nah, teman-teman kan nggak selalu kecil kan?
teman-teman nggak selalu muda kan ya. Akan ada waktunya kamu akan mengisi posisi yang mentor kamu isi saat ini. Dan begitu waktunya, bagi saya, sudah waktunya kamu bukan cuma cari mentor, bukan cuma cari yang orang bisa kamu tanya, tapi kamu juga mencari orang-orang yang bertanya sama kamu. Berdiri seperti gini, kamu berdiri untuk mengajar dan orang lain duduk. Di sini kamu memposisikan diri sebagai mentor. Di sini sebagai orang yang lebih dewasa, memposisikan diri sebagai orang punya cerita dan pengalaman. Memposisikan diri sebagai orang punya perjalanan dengan Tuhan kebetulan lebih lama. Di sini kamu bantu orang untuk mencapai potensinya. Kalau teman-teman tahu Alkitab, Paulus, Timotius pun membutuhkan Paulus. Butuh orang-orang. Kenapa? Supaya orang-orang ini tidak mengulangi kesalahan seperti yang kamu lakukan. Dan juga teman-teman, kalau boleh jujur, saudara-saudara atau teman-teman yang punya mentor, ya atau yang jadi mentor, kamu butuh ini agar integritasmu terjaga. Teman-teman tahu nggak? Saat orang punya seseorang, udah punya orang-orang ngikutin dia, mau bandel mikir-mikir loh. Saat teman-teman sudah punya orang-orang yang ngikutin kamu, atau orang percaya sama suara kamu, mau bandel tuh mikir. Kenapa? Mereka ngomong apa nanti kalau gue bandel ya? Akhirnya, kamu jadi lebih dewasa. Kamu mikir lebih panjang, teman-teman. Akhirnya kamu jadi orang lebih bijak. Hal-hal seperti ini akan membuatmu accountable, nggak berani macam-macam. Dan saya mau kasih tahu, pengalamanmu yang menyakitkan pun bisa menjadi sebuah peta untuk membantu generasi di bawahmu yang sedang ngalamin hal yang sama sepertimu. Berapa banyak gara-gara luka yang pernah kamu lewatin, kamu bisa memberkati banyak orang. Bayangkan berapa banyak gara-gara luka yang kamu pelajarin, kamu bisa bantu orang. Ya, teman-teman perlu nangkep ini baik-baik. Tapi saya nggak sempurna, Kak. Saya masih banyak masalah. Memang nggak ada orang nyari orang sempurna. Memang jangan tunggu sampai sempurna. Memang kamu nggak dituntut untuk sempurna dan tahu semuanya. Kamu cuma diminta untuk membagikan yang kamu tahu. Kamu nggak perlu sempurna. Tidak ada orang sempurna. Kalau kamu cari orang sempurna, saya mau kasih tahu, yang lagi bicara juga tidak sempurna. Yang lagi bicara juga masih perlu banyak belajar. Dan kamu butuh ini, teman-teman, agar hidupmu terjaga. Mau bandel, kalau udah punya orang-orang yang ngikutin, thanksin, beneran. Kita ini sebagai hamba Tuhan juga kadang kepikiran mau melakukan hal-hal yang nggak harus dilakukan. Tapi kan ada orang ngikutin, itu kadang saya sendiri ngerasa, ini cara Tuhan jaga saya sih. Teman-teman bayangin nggak? Amit-amit ya, amit-amit kalau kamu udah agak jadi mentor, kamu lagi jenuh. Misalnya amit-amit pengen selingkuh gitu. Lagi mau ngechat cewek, ternyata tuh cewek, teman baiknya, menti kamu. Mules loh, nggak jadi ngapain bawaannya. Aduh, nggak deh. Kayaknya gitu cara Tuhan menjaga kita sebenarnya. Jadi nggak pengen rasanya. Jadi malas, udah deh. Udah gue malas dosa, udah deh gue doa aja deh. Ada yang kayak gitu, teman-teman. Ini cara kamu membantu orang, dan juga pada akhirnya ini juga bantu dirimu sendiri. Nah, makanya. Nah, ini udah yang ketiga. Teman-teman aman sejauh ini ya? Saya lanjut lagi ya. Yang keempat, kamu butuh hubungan ini karena hubungan yang membuatmu lebih berhati-hati dalam bertindak. Nah, ini yang keempat. Saya mau lanjut lagi sebentar. Bercermin. Tadi kamu sudah berteman dengan lebih dewasa darimu. Kamu sudah nongkrong sama yang seumur kamu. Kamu mau jadi mentor untuk orang yang lebih muda dari kamu. Sekarang, kamu bercermin. Bercermin adalah momen di mana kamu melihat dirimu sendiri dan mencoba berteman dengan dirimu sendiri. Banyak di antara teman, kenapa harus berteman dengan dirimu sendiri? Simple, karena ada banyak di antara kamu yang benci sama diri kamu sendiri. Dan benci dirimu sendiri itu bukan tindakan yang baik. Kenapa? Karena kamu hanya bisa, saat kamu nongkrong sama orang, kamu hanya bisa memberi yang kamu punya. Kalau yang kamu miliki adalah kebencian, kebencianlah yang akan kamu berikan sama orang lain. Kalau kamu punya adalah iri hatilah yang kamu berikan sama orang lain. Tapi kalau yang kamu punya adalah rasa secure, rasa aman, maka rasa amanlah yang kamu berikan pada orang lain. Ini adalah momen di mana kamu berteman dengan dirimu sendiri. Mencoba menerima dirimu sebagaimana dirimu.
mencoba mengenal dirimu dan potensimu. Belajar punya apa yang disebut self-awareness. Sadar diri, tahu diri. Belajar ngomong hal yang lebih positif dengan dirimu. Karena banyak teman-teman, saya mau nanya, ada banyak di antara kita terlalu sering ngomong negatif tentang dirinya. Jangan pura-pura bego, teman-teman. Terlalu sering. Kamu bercermin berarti dengan cara kamu ngomong lebih positif dengan dirimu. Belajar berkencan dengan dirimu sendiri, atau yang disebut sebagai me time. Tahu diri ada sesuatu yang penting. Daud tahu dirinya di hadapan Tuhan. Yesus juga tahu diri di hadapan Tuhan. Yesus berkali-kali ngomong, aku adalah terang dunia, aku adalah ini, aku adalah itu, aku adalah jalan kebenaran hidup. Kamu perlu tahu dirimu sendiri. Kamu perlu kritisi siapa dirimu. Apa yang kamu bisa, apa yang kamu nggak bisa. Banyak di antara teman-teman malahan, banyak yang minder ya. Kalau disuruh nulis kelebihan dan kelemahan, banyak kan lebih bisa nulis kelemahan dibanding kelebihan. Bagi saya, minta maaf, itu nggak sehat. Belajar, tapi jangan cuma be yourself. Karena banyak orang ngomong be yourself, tapi ternyata be yourself-nya jelek. Gue be yourself aja, tapi nggak pernah sikat gigi. Kan najis, teman-teman. Jangan cuma jadi be yourself, tapi be the best version of yourself. Belajar lebih baik lagi. Karena kompetisi terbesarmu itu bukan dengan orang lain. Tapi kompetisi terbesarmu adalah masa lalumu sendiri. Nah, kenapa? Ini saya mau kasih tahu teman-teman. Nih. Jangan terakhir, bercermin, melihat dirimu sendiri, itu membantu agar memastikan agar dirimu sendiri nggak toksik. Semua ada yang pernah dengar toxic relationship? Banyak orang ngerasa, Kak, saya ada dalam hubungan yang toksik. Tanpa sadar, yang toksik dia ternyata. Nah, tapi saya mau kasih tahu sebuah realita. Teman-teman siap dengar ini? Kamu catat boleh ya? Sebuah hubungan hanya bisa sebaik individu yang terlibat di dalamnya. Saya ulang sekali lagi, sebuah hubungan hanya bisa sebaik individu yang terlibat di dalamnya. Contoh, kalau misalnya teman-teman mau masak nasi goreng, ada yang bisa masak di sini? Kalau teman-teman mau masak nasi goreng, kalau semua bahan ini rata-rata bagus, tapi ada satu bahan yang busuk, satu telur yang busuk, atau nasinya udah basi dan udah jamuran, maka yang telur busuk itu pas dicampur sama nasinya, yang telur yang busuk itu akan merusak, meracuni, bikin bau, dan menghancurkan semua bahan yang segar yang lain. Telur dadar. Kalau telurnya satu bagus, telurnya satu busuk, maka yang busuk akan merusak yang bagus. Makanya teman-teman, kenapa bercermin itu penting? Karena kamu perlu memastikan dirimu tuh nggak toksik, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kamu toksik, kamu bermasalah, kamu negatif, kamu dalamnya bermasalah, maka pas kamu temenan, kamu tanpa sadar akan menularkan masalah kamu kepada dia. Makanya sambil kita berteman, kita perlu punya self-awareness. Are you? Saya mau nanya teman-teman, ini pertanyaan bagi saya, bagi teman-teman, bagi kita semua di sini. Are you toxic? Are you? Ini pertanyaan saya untuk teman-teman. Do you know yourself? Kamu kenal siapa dirimu nggak? Kamu tahu bakatmu nggak? Tahu kelebihanmu nggak? Banyak orang bilang, Kak, saya nggak tahu ngapain. Itu bukti kamu belum tahu persis siapa dirimu. Pernah coba make time kenali dirimu? Apa yang kamu bisa, apa yang kamu enggak? Semoga itu ngebantu. Dan ada yang kelima terakhir, yaitu, nah, makanya sebelum jadi dirimu, pastikan kamu tahu siapa dirimu. Banyak orang bilang, be yourself aja. Gimana kamu be yourself kok kamu nggak know yourself? Sebelum be yourself, know yourself dulu. Tahu dulu siapa dirimu di hadapan Tuhan. Tuhan menciptakan kamu indah. Tuhan Yesus menciptakan kamu unik. Maka yang kelima, ini yang saya bahas. Hubungan terakhir yang kita perlu miliki adalah berlutut. Di saat kamu berlutut, berserah diri pada Bapa di surga, yang sayang sama kamu, yang mengerti kamu, dan tahu persis siapa diri kamu. Saya nggak tahu, tapi
survei bilang bahwa semua anak muda, semua generasi muda pengen sekali memiliki hidup yang bermakna. Dan mereka pengen punya hidup yang penuh, yang nggak gini-gini aja. Tapi saya mau kasih tahu, kamu tidak bisa memisahkan tujuan dan hidup yang bermakna tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan akan sulit untuk punya hidup yang bermakna. Tanpa Tuhan, tanpa kamu punya relationship dengan Tuhan, akan sangat sulit untuk mencari hidup bermakna. Sangat sulit untuk tahu petamu. Kenapa? Karena makna hanya bisa dimiliki kalau seseorang hidup dengan desain dari penciptanya. Contoh, handphone saya ini hanya bisa bermakna hidup ya, kalau dia hidup sesuai desain dari penciptanya. Kalau dia tidak hidup sesuai desain dari penciptanya, maka hidupnya nggak bakal bermakna dan bahkan kehilangan maknanya. Handphone ini diciptakan untuk nelfon, zaman sekarang untuk chat, bisa untuk kalkulator juga. Tapi handphone ini tidak pernah diciptakan untuk nimpuk anjing. Atau nimpuk orang-orang yang suka teori konspirasi corona. Nggak gitu, teman-teman. Dia tidak didesain untuk itu. Makanya kamu perlu tahu desainmu. Handphonemu dipakai untuk apa? Bukan untuk nimpuk orang teori konspirasi. Bukan untuk nimpuk orang-orang bumi datar. Misalnya, memang kamu jangan kekerasan juga lah. Kekerasan bukan hal yang baik. Kenapa Tuhan itu penting? Ini yang saya tahu, teman-teman. Pada dasar ya, kita perlu mengerti bahwa dalam relationship pun, tidak semua orang bisa handle kita dari dekat. Banyak orang bilang, kamu jadi diri sendiri aja. Tapi fakta yang ternyata, pas jadi diri sendiri, malah dijauhin dan diomongin di belakang. Pernah kejadian kayak gitu? Sering. Makanya susah terbuka kan? Ya iyalah. Kamu terbuka, pas diomongin malah dijudge. Kenapa? Karena memang realitanya, tidak semua orang bisa handle kita dari dekat. Tapi Tuhan bisa. Tuhan tidak terintimidasi dengan kelemahan. Tuhan tidak terintimidasi dengan kelebihan. Nggak semua orang bisa handle kamu dari dekat, tapi Tuhan bisa. Makanya Tuhan harusnya jadi inner circle-mu. Karena dia yang bisa terima kamu sebagaimana kamu adanya. Ada teman-teman yang bisa terima sebagian besar dari kamu. Ada yang bisa sebagian kecil dari kamu. Tapi tidak semua bisa terima kamu sebagaimana adanya. Makanya sampai detik ini pun, banyak di antara kalian yang punya teman-teman dekat. Kamu teman dekat pun nggak selalu cerita detail semua kan? Ada yang teman-teman dekat cuma terbuka 80%. Ada teman-teman dekat cuma terbuka 90%. Ada yang cuma terbuka 70%. Jangan pura-pura bego. Dan bagi saya memang bisa dimengerti. Tapi kalau ada satu pribadi yang kau bisa terbuka 100%, itu adalah Tuhan. Karena dia bisa handle kamu dari dekat. Makanya, orang-orang terbuka dengan orang salah, end up tersakiti dengan parah. Kenapa? Karena biasanya yang paling dekat, yang nusuknya paling dalam. Yang paling dekat nusuknya paling dalam. Makanya yang paling menyakitkan kita, orang terdekat. Makanya yang paling nyakitin kita, itu biasanya keluarga. Karena orang tua biasanya anggapannya paling dekat sama kamu. Kamu tidak akan sepenuhnya tersakiti sama komen-komen netizen yang kamu komenin di Instagram atau TikTok. Karena memang geblek aja itu semua. Tapi kamu akan sangat terlukai pada orang tua kamu melakukan hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan. Ya. Tapi Tuhan bisa. Tuhan tidak terintimidasi dengan kebodohanmu dan kelebihanmu, dengan emosimu. Mazmur penuh omelan dengan Tuhan. Tetapi Tuhan nggak sambar petir si Daud. Coba teman-teman, kalau teman-teman punya hati, harusnya teman-teman mikir loh. Kalau punya hati aja ya. Kalau nggak punya hati, nggak apa-apa juga sih. Daud banyak protes sama Tuhan. Tapi saya nggak pernah lihat Daud disambar petir sama Tuhan. Teman-teman tahu nggak bahwa Tuhan chill dengan keluh kesah? Teman-teman tahu nggak bahwa Tuhan chill dengan segala kelemahan? Tuhan chill dengan segala kebodohan. Karena Tuhan tahu siapa dirimu. Bahkan sebelum kamu tahu siapa dirimu. Mau tahu kenapa? Karena yang paling tahu satu produk bukan yang punya,
tapi yang buat. Handphone ini sudah dibeli secara legal jadi milik saya. Tapi hanya karena saya memilikinya. Nggak berarti saya yang paling tahu. Sampai detik ini banyak fitur di handphone yang saya tidak tahu. Bahkan ada orang nggak tahu fitur handphonenya sendiri. Bahkan kita nggak bisa perbaikin handphone ini kalau handphone rusak. Siapa yang bisa perbaikin handphone kamu sendiri? Jarang. Pasti kalau rusak, bawa ke tukang servis. Dan tukang servisnya biasanya orang-orang yang terasosiasi dengan si pembuat handphone ini. Kenapa? Karena yang paling tahu suatu produk itu bukan yang punya, tapi yang buat. Saya mau arahin analogi ini buat hidupmu. Mungkin hidupmu Tuhan yang ciptain. Tapi fakta yang hidup ini menjadi hakmu, ada di kamu. Dan Tuhan izinin kamu melakukan sesuatu dengan berbagai macam hal. Tapi hanya karena kamu punya hak untuk memiliki dan menggunakan hidupmu. Apakah itu menjadi jaminan bahwa kamu pengen ngerti hidupmu? Sama sekali enggak. Terbukti sampai detik ini, baik di antara teman-teman, nggak tahu passion-nya apa, nggak tahu yang diinginkan apa, nggak tahu siapa dirinya, nggak tahu tipenya dia. Banyak di antara kamu yang kamu nggak tahu tentang dirimu sendiri. Fitur-fiturmu pun kamu nggak tahu. Dan masih mau sok-sok tahu gitu. Bagi saya, orang sok tahu adalah orang paling bodoh. Karena sebenarnya dia nggak tahu apa-apa. Kita aja nggak selalu tahu hidup kita seperti apa. Kita nggak selalu tahu apa yang terjadi di dalam organ badan kita loh. Kita sampai butuh, kita nggak tahu ginjal kita berfungsi dengan baik atau enggak. Tapi pada waktu kita bermasalah, handphone saya, kalau hidup kita bermasalah, ini yang saya tahu, kita datang pada Tuhan. Kita datang pada Dia. Karena Dia yang bikin kita. Dia yang pantau detail siapa diri kita. Kenapa Tuhan adalah suara yang kamu perlu dengar? Simple, karena Dia yang bikin kamu. Berbekal ini semua, saya mau kasih tahu, mungkin kalau ada banyak suara yang kamu perlu dengar, tapi ada suara yang selalu kamu perlu dengar. Itu suara Tuhan di kehidupan. Dan Tuhan yang sama bicara, bahwa kamu indah. Kamu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kamu perlu penuh potensi. Kamu kepala dan bukan ekor. Kamu punya kemampuan untuk memproduksi kekayaan. Power to produce wealth. Kamu punya masa depan. Kamu dicintai. Kamu bisa bikin salah, tapi kamu bisa diampuni. Kamu bisa jatuh, tapi Tuhan menopangmu. Kamu bisa jatuh, tapi tidak akan tergeletak. Kalaupun kamu jatuh dan berantakan, hidupmu Tuhan tidak menyia-nyiakan hidupmu. Lukamu, pembelajarmu, bisa Tuhan pakai menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam 5 hubungan ini, saya berharap teman-teman bisa mengerti, teman-teman bisa menangkap, teman-teman bisa punya hati, teman-teman bisa mengerti, teman-teman bisa pay attention. Duduk, jalan, berdiri, bercermin, dan berlutut. 5 hal ini, pegang ini baik-baik. Miliki kelimanya. Dan saya mau kasih tahu, hidupmu akan memenuhi tujuan Tuhan. Dan hidupmu akan seperti yang Mazmur 1 ayat 3 bilang, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Semoga ini memberkati. God bless you all. Yeay. Saya selesai. Terima kasih ya. Berikan aplaus dulu dong lewat reaction kalian ya buat firman yang sudah disampaikan yang begitu memberkati kita mengenai hubungan bagaimana kita bisa menjadi berkat dengan kita melakukan apa yang sudah difirmankan ya. Ada 5 hal tadi ya. Duduk, berjalan, berdiri, bercermin, dan berlutut ya. 5 hal itu. Mungkin dari teman-teman di sini pada malam hari ini ingin bertanya atau ya kalau tadi kan firman ya, mungkin ada hal-hal yang di dalam hidup teman-teman ini yang realitas ya, yang kok saya sudah melakukan ini, tetapi kenapa kok masih belum mendapatkan suatu perubahan dalam hidup kalian ya teman-teman ya. Jadi bisa bertanya langsung, bisa melalui chat ataupun mau langsung open mic ya, silakan. Ini salah satu tindakan open mic ini untuk kita belajar tidak menjadi orang yang minder ya. Tadi dikatakan oleh Pastor
L ya, untuk kita menjadi jati diri kita yang terbaik ya, the best version of us ya. Jadi kita Yes. harus menjadi the best Ini version of us. udah ada pertanyaan masuk nih. Silakan. Tapi direct message. Kak, gimana caranya agar self-love dan acceptance nggak jadi toxic positivity ke diri kita sendiri? Ini pertanyaan bagus. Kak, gimana caranya agar self-love dan acceptance nggak jadi toxic positivity ke diri kita sendiri? Bagi saya ini pertanyaan bagus. Teman-teman pernah dengar kata-kata self-love dan acceptance ya? Kita belajar nerima. Tapi gini, teman-teman harus bedakan antara self-love dan ada satu kata lagi, self-absorbed. Susah ya? Self-absorbed. Self-love dan self-absorbed itu berbeda. Self-absorbed artinya kita egois, cuma mikirin diri kita sendiri. Cuma segala sesuatu tentang kita. Cuma me, me, me. Kalau ada yang bermasalah, mereka yang salah. Kalau ada yang berantem sama kamu, mereka yang salah. Selalu punya mental korban, selalu cuma mikirin dirinya sendiri. Tapi self-love itu berbeda. Karena kita bilang, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. The true self-love adalah kamu belajar menerima kekuranganmu, merayakan kekuatanmu, berdamai dengan perjalananmu, dan berusaha untuk bisa terima dirimu sebagaimana adanya. Dan terima masa lalumu juga. Toxic positivity itu adalah saat semua dipositifin. No, self-love bukan berarti semua positif. Orang self justru tahu ada sisi-sisi negatifnya. Tapi orang self juga mengerti sisi negatifnya memang masih dalam perbaikan. Namanya juga hidup. Masih perlu belajar. Masih perlu bisa bikin salah. Masih perlu belajar mengampuni. The true self-love berarti menerima kepositifan kita dan kenegatifan kita, kesalahan kita, kekuatan kita, kelemahan kita, dan mempercayai Tuhan, bahwa bahkan Tuhan, Sang Pencipta semesta, tidak pernah menyia-nyiakan satu iota pun dari hidup kita. Kekuatan kita, kelemahan kita, kebodohan kita, masa lalu kita yang buruk, bisa dipakai untuk kemuliaannya. That's the true self-love. Oke, thank you, Pastor. Ini tadi ada yang mau bertanya lagi nih, Grace ya, Grace Florence. Yes, silakan. Silakan Grace, mungkin mau langsung. Mic-nya di-unmute dulu. Silakan Grace. Silakan Grace. Ya Pak, bentar. Ya Kak. Bagaimana kita jadi mentor padahal kita belum bisa kita sendiri gitu? Gimana? Bagaimana kita bisa jadi mentor tapi kitanya belum bisa percaya pada diri sendiri? Maksudnya begini, Pastor. Tadi salah satunya kan kita harus menjadi berdiri menjadi mentor, ya, menjadi seorang pengajar atau memuridkan orang lain. Masalahnya diri kita sendiri ini masih berantakan gitu ya, belum siap untuk belum mendapatkan perlengkapan lah untuk bisa mengajar orang lain itu. Bagaimana solusinya kalau hal tersebut terjadi dalam diri kita? Nah, ini yang saya bagiin teman-teman. Sangat mungkin untuk teman-teman mencoba mementorin orang, tapi satu sisi dimentorin orang juga. Seperti di Instagram, sangat mungkin untuk kamu punya follower dan kamu punya following. Teman-teman nangkep maksud saya? Jadi memang ada satu sisi mungkin, ada sisi mental mungkin perlu siap dulu. Ada satu sisi mungkin hati kamu perlu siap. Tapi yang paling penting adalah hubungan pertama adalah kamu perlu punya orang yang percaya sama kamu. Saat kamu mungkin masih kurang, ya, masih belum beres dengan dirimu sendiri, tapi ada orang percaya kamu, nah, mungkin kamu perlu belajar melihat dirimu dari sudut pandang orang itu. Kenapa dia bisa percaya saya? Padahal saya mungkin belum percaya sama diri saya sendiri. Karena sangat mungkin seseorang dimentorin belum percaya sama apa yang dalam dirinya dia. Sangat mungkin. Tapi kadang kamu perlu belajar menghargai pendapat orang bahwa mungkin dia punya lihat sesuatu yang kamu sendiri tidak lihat.
kamu nggak, karena gini, kalau kamu nggak percayaan sama orang, apalagi kalau orang itu ngelihat potensi di kamu, seakan-akan kamu bilang bahwa itu orang nggak bisa dipercaya. Kalau kamu bilang, kalau Tuhan bilang kamu punya sesuatu, tapi kamu nggak ngerasa begitu dan kamu nggak percaya, kamu seakan-akan bilang Tuhan itu pembohong. Sorry, saya harus ngomong kayak gitu. Apakah Tuhan pembohong? Apakah Tuhan itu bodoh? Saya nggak tahu siapa dirimu. Atau jangan-jangan kamu yang terlalu bebal dan kamu nggak bisa lihat dirimu sendiri. Atau jangan-jangan kamu yang sebenarnya tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang indah dalam kamu. Pertanyaannya yang mana yang benar nih? Pendapat kamu atau pendapat Tuhan yang bisa dipercaya? Karena kadang, saya harus ngomong jujur, kita ini bias melihat diri kita. Kita kadang ngerasa kita jelek banget. Tapi orang sekitar kita, bodoh amat. Tidak merasa kita jelek, tidak merasa kita buruk. Karena kita ini rata-rata tim overthinking. Itu yang jadi masalah. Halo tim overthinking, jangan pura-pura bodoh di sini. Tim overthinking lah yang bikin semua jadi susah. Malam-malam harusnya tidur di overthinking. Kok segini, kok segini, kok segini, kok segini. Terus gitu. Sampai jam 3 baru bisa tidur. Kok gini sih, kok gini, kok saya kurang ini, kurang itu. Kenapa? Karena mikir doang, kurang gerak. Kurang mencoba sesuatu yang baru. Orang yang sudah mencoba sesuatu yang baru, orang yang udah mencoba ini itu, mencoba belajar, dia tidak punya waktu untuk overthinking. Kenapa? Karena dia habis coba sesuatu, dia kecapean pulang sampai rumah. Dan dia merasa hidupnya fulfill. Makanya, tips saya cuma satu. Kalau kamu pengen coba mengambil langkah yang mementorin orang, pastikan kamu punya mentor dulu. Pastikan. Dimentorin sama dia beberapa lama, belajar, bertanya, bilang kamu punya hati mau coba mentorin orang, tapi kamu masih kurang, nempel sama si mentor kamu itu. Setelah beberapa lama, coba. Karena ini proses bisa membantu kamu. Semoga itu ngebantu ya. Oke, sudah cukup ya Grace? Apa mau bertanya lagi? Mau bertanya lagi nggak Grace? Kalau mau nanya lagi nggak apa-apa loh. Enggak, udah. Oke, semoga itu ngebantu ya. Ya, Ini masih ada direct message beberapa nih. Pastor David, saya sebut dulu ya. Boleh, Shalom, silakan. ini bertanya, KL, gimana sih cara kita bisa dengar suara Tuhan, bedain itu suara Tuhan atau bukan? Thank you, Kak. Bagi saya sih, suara Tuhan itu emang sih nggak ada hubungannya sih. Kita lagi nggak bahas suara Tuhan, tapi saya bantu. Semakin kamu sering baca firman Tuhan, semakin kamu tahu kira-kira suara Tuhan seperti apa. Yang pasti suara Tuhan itu tidak merendahkan kamu, tidak menginjak kamu. Roh Kudus tidak akan menginjak kamu. Kenapa? Karena Yesus put value in us. Tuhan put value in us. Dan Roh Kudus hanya akan menyampaikan apa yang Yesus katakan. Kalau Yesus peduli sama kita, nggak mungkin Roh Kudus cuekin kita. Kalau Yesus nganggap kita indah, nggak mungkin Roh Kudus menjelekkan kita. Kalau Yesus melupakan dosa kita, Roh Kudus juga nggak inget-inget. Roh Kudus hanya akan mengingatkan kita atas apa yang Yesus ajarkan. Jadi, kalau kamu mau tahu suara Tuhan atau bukan, kamu harus lihat cara Yesus memperlakukan orang. Karena itu yang mungkin dia akan perlakukan sama kamu. Yesus bukannya bilang orang nggak bisa salah. Tapi Yesus bilang bahwa orang salah pun bisa diampuni. Semoga itu ngebantu ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi, masih beberapa direct message lagi. Permisi Kak, mau nanya, banyak yang nanya people come and go. Beberapa waktu lalu saya kehilangan teman dekat saya, ia memutuskan pergi dari circle kami. How to let people go? Karena saya merasa masih ingin berteman dengan dia. Ya, saya bisa ngerti bahwa kamu masih ingin berteman dengan dia, tapi tampaknya dia nggak mau berteman dengan kamu. Ada pepatah kuno yang bilang, it takes two to tango. Tapi teman-teman harus ngerti bahwa hanya karena kamu berpisah, nggak berarti kamu nggak berteman sama dia. Berteman cuma mungkin jaraknya berbeda. Karena memang realita hidup kayak gitu. Prioritas orang berbeda. Dan kamu juga harus ngecek circle kamu kenapa dia pergi. Mungkin circle kamu mungkin sibuk, dia masih suka ketawa-ketawa, ataupun circle kamu ketawa-ketawa, dia masih suka sibuk, atau dia pindah kota. Nggak bisa. Tapi memang nggak ada salahnya di saat-saat seperti ini, kamu coba reach dia lagi. Teman-teman, oh ya, saya mau share sedikit lagi. Di momen-momen sekarang,
nggak ada salahnya untuk ada 2 hal dalam komunikasi yang teman-teman perlu lakukan. Nomor 1, teman-teman harus beradaptasi, karena kita nggak bisa expect untuk sekarang balik seperti zaman dulu, ya, karena kita susah ketemu. Dan yang kedua, belajarlah punya intensional yang tinggi untuk ngajak orang ketemu, minimal di Zoom. Di Zoom aja. Kenapa? Karena di momen-momen serusak saat ini, inilah momen yang kamu ajak ngomong teman-teman kamu udah lama nggak ketemu. Kenapa? Takutnya hari ini kamu nggak ngajak ngomong dia, besoknya dia dipanggil Tuhan. Ini momennya. Hey bro, gimana kabarnya? Yuk Zoom yuk, nongkrong yuk, gimana kabarnya? Coba lakukan. Mumpung masih ada orangnya. Beberapa kali saya nanya teman-teman, tahu nggak? Setiap kali iseng saya nanya teman kamu, hey, are you still alive? Kesannya nyebelin ya. Tapi sekarang itu pertanyaan yang real. Lu masih hidup nggak? Almarhum teman dekat saya, Pastor Radit, pada waktu beliau masih di rumah sakit, saya nanya, how are you? Napas masih aman? Hidup masih aman? Dan dia bilang, masih aman. Tapi akhirnya beberapa hari kemudian beliau dipanggil Tuhan. Saya nggak nyesal sama sekali, saya kontak dia. Mumpung teman-teman kamu mungkin beberapa masih agak sehat, saya minta, kalau perlu saya agak bahas paksa sedikit. Lakukan. Beradaptasi dan be intentional. Kejar. Nggak usah sok-sok kayak, ya tapi kan gengsi Kak. Bullshit lah gengsimu. Apa arti, maaf saya ngomong gini, apa artinya gengsimu dibandingkan kalau kamu kehilangan orang? Ajak dia ngobrol. Kalau kamu ngerasa pengen ngobrol sama dia. Ini momennya soalnya. Maaf ya, saya harus ngomong gini. Ini adalah nyanyi lagi direct message. Permisi Kak, aku mau nanya, normal nggak sih Kak, satu sahabat kita ketika lagi curhat tentang sesuatu yang semestinya jawaban A, tapi dikasih jawaban sebaliknya. Jawabannya bisa memacu tindakan OVT gitu. Maaf Kak, jika pertanyaan berlibat, makasih sebelumnya. Tunggu, saya ulang lagi pertanyaannya ya. Tolong bantu saya. Aku mau tanya, normal nggak sih Kak, salah satu sahabat kita ketika kitanya lagi curhat tentang sesuatu, yang semestinya jawabannya A, tapi dianya kasih jawaban sebaliknya. Jawabannya bisa memacu tindakan OVT gitu. OVT itu minta maaf ya, apa ya? Tolong bisa. Maaf jika pertanyaan berlibat, makasih Kak. OVT itu apa ya teman-teman, bisa tolong bantu saya nggak? Ini istilah TikTok ya, aduh. Overthinking, oh, oke. Maaf. Nah, kalau misalnya kamu lagi curhat tentang sesuatu dan kasih jawabannya yang memacu tindakan overthinking, tidak ada salahnya kamu cari second opinion. Kalau teman-teman yang sudah lebih senior di sini tahu, kalau orang lagi sakit dan sakitnya parah, dikajak ke dokter, kita akan coba cari second opinion ke dokter yang lain. Dan bagi saya, dalam nasihat pun nggak apa-apa cari second opinion. Kalau nasihatnya kamu rasa, kayak ini nggak bener deh. Kan bisa berasa gitu ya, kayak nasihatnya ini nggak bener deh. Kamu cari second opinion. Itu semoga itu membantu. Ini masih ada banyak lagi. Saya jawab dikit-dikit ya. Kalau ada yang mau jawab pakai mulut, nggak apa-apa ya teman-teman. Saya punya orang di dekatnya, saya jadi diri sendiri. Saya percaya sekali sama dia, sudah hampir 10 tahun bersama. Kemudian dia percaya sama orang lain mengatakan ini dan itu tentang saya. Yang dia harus tahu bahwa saya tidak seperti itu. Bagaimana untuk damai dengan hal seperti itu? Kalau memang dia teman dekat, kamu konfront dia. Kok kamu percaya dia? Kamu kan udah teman kenal saya dari lama, kenapa kamu nggak tanya saya? Kalau kamu memang teman dekat, konfrontir adalah hal yang sehat. Namanya, tapi jangan galak, jangan ngegas juga kan. Kenapa sih lo gitu? Nggak usah. Tanya, gini, saya dapat berita gini, kamu ngomong gini, ini bener apa enggak? Apakah ini benar, kamu ngomongin saya kayak gini? Saya mau nanya kenapa kamu gini. Begitu aja. Semoga itu ngebantu. Kak, aku mau tanya gimana sih cara pada bergaul sama orang baru? Kuncinya adalah, gaul dulu baru mikir belakangan. Nongkrong aja. Say hello, hi. Ya, nongkrong aja. Tanya, jangan cuma mikirin perasaan kamu, tanya hobinya dia, sukanya apa. Ya, mulai dari hal-hal seperti itulah. Ceritain sedikit tentang diri kamu. Karena pada dasarnya pertemanan itu kan tukar pikiran, tukar perasaan, tukar kehendak ya. Jadi nggak apa-apa, kamu saling tukaran itu aja. Ini masih ada pertanyaan lagi. Kak, saya mau nanya, saya sering merasa ketakutan kehilangan teman-teman saya, jadi saya sering overthink gimana gue diterima teman saya, jadi saya jatuh bangun situ. Gimana Kak menghadapi situasi seperti ini? Pada dasarnya nggak semua orang bisa terima kamu apa adanya,
dan kamu nggak bisa nyenengin semua orang. Karena kamu bukan Indomie kuah soto. Amin. Hanya Indomie soto mie yang telurnya 2, kasih cabai rawit, dan kasih caisim yang bisa menyenangkan semua orang. Aduh, enak banget ya Indomie, aduh jam segini. Oke, lanjut. Eh, eh, kamu kehilangan teman, kamu mau, pertanyaan saya, punya teman yang cuma terima kamu yang baik-baik aja? Saya rasa gitu. Kalau kamu memang nggak mau kehilangan teman kamu, ya mungkin yang kamu senang sama orang ini, tapi kamu tahu dia tidak bisa terima kamu apa adanya, belajar untuk menjaga jarak. Saya punya banyak teman-teman kayak gitu. Idenya kayak gini, teman-teman. Kita semua nih, hidup kita nih kayak rumah. Oke? Ada orang-orang di dunia ini yang kita bisa masuk ke pagar kita, tapi cuma sampai pagar doang. Ada orang-orang yang bisa kita izinkan masuk ke pintu depan rumah kita. Ada orang-orang yang kita bisa izinin masuk ke ruang tamu kita. Ada yang bisa izinin masuk ke ruang makan. Ada yang bisa kita izinin masuk sampai ke ranjang kita. Dan setiap orang itu beda-beda. Kita perlu belajar screening, teman-teman. Ada orang-orang yang memang cuma cocok di depan pagar. Ada orang-orang yang memang cuma cocok di ruang tamu. Tapi ada yang memang cocok sebelum masuk kamarmu. Itu analogi saya, semoga saya bisa membantu ya. Memang standar itu, memang nggak semua orang memang harus dekat sama kamu. Nggak apa-apa. Saya ada orang-orang yang memang saya taruh di luar pagar, minta maaf ya, bukannya karena mereka jahat, bukannya saya jahat juga, tapi karena memang kalau dideketin malah berantem, saling nyakitin, mendingin jaraknya dijaga aja. Tetap ramah, hai. Tapi saya kan izinkan orang-orang yang masuk kamar saya adalah orang-orang yang sangat saya kasihi dan tahu saya bisa terima siapa saya sebenarnya. Dan kamu harus tahu, semakin orang bisa, harusnya yang masuk makin dalam ke kamar kamu, itu harus lebih sedikit dibandingin di luar. Nggak semua orang bisa masuk ke kamar kamu, karena mereka kan ngacak-ngacak kamar kamu dan keluar tanpa tanggung jawab. Itu kehidupan tuh kayak gitu, teman-teman. Nggak perlu semua diajak masuk. Nggak perlu semua kamu cerita rahasia kamu. Tapi orang-orang kamu bisa percaya, ceritain, nggak apa-apa. Semoga ngebantu ya. Nah, gimana respon nanggepin teman-teman yang two-face? Kasih muka. Yang two-face, ya bagi saya sih ada orang kayak gini, kamu jaga jarak lah. Saya sih nggak, saya banyak orang-orang two-face, saya memang nggak cocok, jadi saya hi bye aja. Saya sih gitu. Nah, halo Kak, boleh nggak aku open mic buat tanya? Oke, boleh. Silakan open mic. Halo Kak Raguel, mau Halo. bertanya. Ya. Kan aku merasa aku ini orang yang sedang berdiri. Nah, kalau orang yang sedang berdiri kan dia membagikan sesuatu toh kepada orang lain. Tapi dia pun haus akan sesuatu. Bukan haus akan Tuhan, bukan. Tapi dia juga mau didengar. Ya toh? Nah, masalahnya di sini itu mencari orang yang tepat untuk dibagi cerita, itu tuh sangat amat susah. Betul. Karena kenapa? Diriku sendiri nggak percaya sama semua orang di dunia ini. Betul. Memang. Tapi aku nggak percaya. Kayak gimana ya? Okay. Nggak ada seorang pun yang aku percaya, cuman Tuhan toh. Cuman Tuhan aja. Nah, aku kan semua cerita itu sama Tuhan. Tapi aku pun butuh kan seseorang yang support aku, yang kasih aku wejangan. Tapi aku susah menemukan orang seperti itu. Aku nggak bisa cerita sama orang secara terbuka, kakak nggak bisa. Terus sarannya Kak Raguel gimana? Oke, pertama yang kamu obrolin kan ini semua istilah trust issue ya. And for information, trust issue terjadi di mana-mana. Ini pasti pertanyaan kamu barusan mewakili begitu banyak teman-teman di sini. Ayo teman-teman, jangan pura-pura bego. Yang trust issue mana suaranya? Emang tidak mudah ya? Ayolah, jangan pura-pura buta gitulah. Trust issue memang tidak mudah.
Tapi kadang kita perlu taruh mindset di kepala kita bahwa ada orang yang bisa dipercaya. Cuma kita belum ketemu aja. Harus taruh di situ. Cuma memang nyarinya butuh waktu. Butuh waktu nyarinya. Kadang kamu nggak selalu bisa temuin gitu aja. Kadang ada orang-orang kandidat-kandidat yang bisa kamu percaya, tapi kamu butuh tes dulu. Kadang dengan cara bagaimana dia meresponi orang yang lagi cerita sama dia. Kadang bisa, pada dasarnya semua orang butuh didengar. Dan pasti orangnya ada. Cuma memang, dan mungkin sebenarnya ada di sekeliling kamu, cuma mungkin kamu belum pay attention aja. Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak? Nggak ada. Bisa juga. Cuma mungkin kalau saya jadi kamu, ini saya jadi kamu nih ya, saya akan mulai pay attention sama satu hal. Ya. Setiap lingkungan saya, orang-orang yang dewasa, saya akan pay attention sama cara mereka meresponi cerita orang, dan cara mereka meresponi satu berita. Kenapa? Karena di situ ketahuan mereka menghakimi apa enggak. Kalau melihat ternyata berita dari mana yang buruk pun mereka nggak menghakimi, dia nggak menghakimi, nggak gitu-gitu, dia santai gitu. Oh, aduh, kasihan ya, doain aja deh. Nah, mungkin itu orang-orang yang kamu bisa percaya. Lihat dari responsnya. Kalau dia bisa meresponi hal-hal buruk dengan baik dan bijaksana, saya rasa itu orang patut untuk dijadikan kandidat di mana kamu mau cerita. Nongkrong dulu, sabar. Memang butuh waktu. Tapi mencari orang-orang yang bisa mentor, mencari orang yang bisa ditanya, itu sesuatu yang layak kok. Layak diperjuangkan. Itu aja. Kadang ada yang butuh mentor digital, ada yang butuh mentor fisikal, itu urusan kamu. Tapi perjalanan mencarinya itu ada kok. Bisa. Asal kamu melihat dengan tepat. Tools itu yang barusan saya share itu akan membantu kamu. Coba. Itu aja sih. Semoga Terima kasih, membantu. Kak. Ya. Terima kasih atas firman dan jawabannya. Tuhan memberkati. Ya. Ini masih ada beberapa ini lagi, direct message lagi. Kak, izin bertanya lagi, gimana cara biar kita bisa tahu tujuan Tuhan menciptakan kita itu apa ya, Kak? Pokoknya prinsip saya, tujuan hidup ini simple, teman-teman. Saya pakai analogi ini. Ada nggak perusahaan handphone, ya, perusahaan handphone yang bikin handphone untuk gagal di pasaran? Ada nggak? Kan bodoh banget deh. Yuk kita bikin handphone, kita keluarin dana $20 juta. Kenapa? Supaya gagal di pasaran. Lu yang bener aja. Lu nggak waras apa-apa. Semua handphone diciptakan untuk sukses dan bersaing. Oke? Handphone aja begitu. Apalagi kamu. Nah, yang ketiga. Yang kedua, saya benci kecoa. Teman-teman ada yang suka piara kecoa nggak? Pertanyaan bodoh sih, saya tahu sih. Saya benci banget sama kecoa. Setiap kita tahu kan kalau misalnya kecoa itu jalan tuh kan ngeri kan, kutuk-kutuk-kutuk. Apalagi kalau diterbang kan, lutut lemes langsung kan ya. Dan saya dulu pertanyaan saya cuma satu sama Tuhan. Tuhan, kenapa kau ciptakan kecoa, Tuhan? Disgusting, Tuhan. Tapi saya menemukan pada waktu saya cek di Mbah Google, saya menemukan ternyata saya belajar bahwa kecoa pun ada tujuannya. Ada gunanya. Ternyata dia ngirup karbon dioksida. Ternyata yang si geli itu ada tujuannya. Di situ saya mikir, kecoa aja ada tujuan hidup. Apalagi kita. Nah, poin saya cuma satu. Tujuan hidup akan selalu berbicara tentang bagaimana kita memuliakan Tuhan. Tapi bagaimana kita sampai hal itu? Kita harus belajar. Jadi orang yang berguna. Kuncinya jadi orang berguna. Teman-teman mungkin perlu
Cara berguna gimana? Kamu belajar jadi seorang yang punya mental problem solver. Problem solver gimana? Kamu belajar jadi jawaban. Gimana cara Kak jadi jawaban? Caranya dengan tahu pertanyaannya apa. Kamu sering lihat-lihat pay attention sama dunia nggak? Keadaannya seperti apa? Pertanyaan-pertanyaan apa yang dunia tanyakan? Kemiskinan, toxic relationship, hutan, macam-macam. Macam-macam pertanyaan dunia. Kamu lihat masalah terjadi di dunia ini. Dan mungkin kamu dipanggil untuk membantu menjawabnya. Saya percaya bahwa itu salah satu cara untuk kita bisa mencapai tujuan hidup kita. Menjadi problem solver. Jadi bagi saya, saat ini cara untuk kamu tahu tujuan hidup kamu, saat ini kamu cari yang kamu suka, pelajarin yang kamu suka, dan yang kedua, kamu cek hatimu. Topik apa yang kamu benar-benar paling merasa kamu pengen jawab, yang paling kamu mengganggu. Kenapa saya bisa tahu bahwa saya mau hidup menjadi hamba Tuhan? Karena setiap kali ada satu pertanyaan, setiap kali saya lihat anak Tuhan ya, atau siapapun itu, saya selalu merasa kesel maksudnya, karena saya percayakan potensi generasi muda, tapi seringkali mereka nggak percaya potensi mereka sendiri. Mereka hidupnya suka-suka dan berantakan, akhirnya terima konsekuensi mereka sendiri. Dan itu yang membuat saya pengen jadi hamba Tuhan, karena saya membantu orang. I want to help people. Dan itu bagi saya, ministry bukanlah tujuan hidup saya, tapi ministry adalah alat untuk mencapai tujuan hidup saya. Untuk mencapai kemuliaan, untuk memuliakan Tuhan lewat apa yang antara di tangan saya. Perjalanan namun tujuan hidup itu tidak pernah mudah. Takes time. Sama seperti GPS. Kamu nggak selalu langsung tahu jalurnya. Tapi kalau kamu punya Tuhan, Tuhan bisa bimbing kamu. Karena pelajaran tujuan hidup itu butuh waktu sendiri, teman-teman. Jadi saya cuma bisa jawab sampai situ aja dulu. Tetap bergaul dengan Tuhan, cari yang passion kamu kira-kira, dan hal apa yang di dunia ini yang kamu ngerasa kamu pengen pecahin. Coba berangkat dari situ. Semoga itu membantu. Semoga itu bisa nggak ribet ya. Kak, ini ada pertanyaan lagi, Kak, aku bisa bergaul dengan banyak orang, bisa connect siapa aja. Tapi sekarang kok makin lama nggak ada yang bisa benar-benar deket, bisa jadi teman yang mau grow bareng. Ya memang karena mungkin kamu makin tahu bahwa realita hidup memang nggak semua orang bisa mudah deket. Bagi saya itu biasa. Nggak apa-apa. Mungkin kamu makin dewasa aja dan kamu tahu bahwa nggak semua orang bisa langsung dipercaya. Simple itu. Oh, Kak, pas saya SD saya berteman dengan fake friends. Dia suka ngejelekin saya sampai saya dibenci sama anak-anak angkatan saya pas SD. Aduh, berat. Terus saya nggak bisa ngejauhin karena setiap mau gue jauh, hati selalu bilang jangan. Tapi saya tersiksa kalau terus berteman sama orang ini. Apalagi saya masih berhubungan dengan dia sampai sekarang. Gimana ya, Kak? Mendingan kamu aja ngomong dia deh. Lu tuh kenapa sih fake banget? Kalau memang kamu teman dekat, ngomong. Gue sampai dibenci gara-gara lu. Itu aja. Semoga itu ngebantu. Kak, gimana cara ngatur waktu dengan baik? Karena setelah sekolah online aku jadi males, nggak pernah belajar, bahkan mandi cuma sekali. Menurut kakak gimana? Ini semua orang ngalamin ya. Ini realita kehidupan, mandi jadi males. Kalau online lagi males, kunci cuma satu, beradaptasi dan menyadari bahwa Tuhan punya rencana. Itu aja. Kita nggak bisa lihat ada yang di masa depan. Dan nggak usah ingat hal-hal yang sudah lalu. Kadang musim kehidupan tuh beda-beda, teman-teman. Ada musim kehidupan kita menang, ada musim kehidupan kita belajar. Saya menemukan bahwa untuk masa hidup banyak orang, masa pandemi adalah musim di mana kita harus belajar, beradaptasi, belajar berdamai, take a rest and let God do His best. Biasanya kan give your best and let God do the rest ya. Saya nggak selalu punya jawabannya, tapi yang saya bisa lakukan itu. Mungkin di masa ini kalau kamu jadi males, ya mungkin karena mental kamu down. Sebenarnya itu aja masalahnya. Kalau saya jadi kamu, mungkin saya akan coba memaksakan diri untuk beradaptasi. Intentional, kontakkan sama orang, ngobrol sama orang, walaupun via Zoom. Perasaan bukan sesuatu yang kita bisa ikutin saat ini. Karena perasaan pasti down. Tapi coba lakukan hal yang benar, dibanding hal lakukan yang menurut kamu enak. Nanti habis kamu ngobrol lama-lama jadi mendingan.
Semoga ya. Kak, misal jika suatu saat terjebak dalam pergaulan buruk, gimana cara lepas dari hal itu? Ya pergi aja. Kak, saya nggak ada teman yang bisa saya ajak sampai masuk rumah, pagi sampai masuk kamar, semua di luar pagar. Itu wajar nggak sih? Wajar, karena semua orang butuh waktu. Kak, gimana biar kita bisa jadi diri sendiri? Kenalilah dirimu. Dan belajarlah yang kamu bisa lakukan. Sehingga kamu jadi best version of yourself. Udah, itu pertanyaannya. Ada lagi? Mungkin saya kasih, kalau yang mau bertanya lebih baik open mic deh sekarang ya. Kan sudah banyak banget yang direct message. Jadi saya beri kesempatan untuk teman-teman yang mau bertanya bisa open mic ya. Apakah masih ada? Bisa raise hand ya, nanti saya infokan. Oke. Masih belum ada ya? Ini ada titipan nih dari panitia nih. Supaya kita berfoto dulu, Pastor, sebelum kita foto dulu. breakout room ini. Jadi sambil menunggu jika ada pertanyaan, kita foto dulu ya. Tolong videonya semua di online dulu. Dinyalakan. Supaya saya bisa capture ya semuanya. Oke. Oke, siap. Ya, masih banyak yang videonya belum on ini. Oke, saya akan foto 3 kali ya, karena ini kan jumlahnya cukup banyak nih, 100 lebih ya. Jadi ada 3 page, maka saya akan foto 3 kali. Jadi kalian tahan dulu ya. Kalau saya bilang 1, 2, 3, tahan senyumnya ya, tapi nggak usah tahan nafas ya. Jangan tahan nafas, tahan senyum aja ya. 1, 2, 3. Tahan ya, tahan. Oke, tahan. Tahan, masih ada 2 lagi, sebentar. Saya hitung lagi ya, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Tolong yang belum dinyalakan videonya, dinyalakan ya. 1, 2, sebentar. 1, 2, oke, 3. Oke, saya rasa cukup ya. Saya rasa cukup untuk selfie-nya. Jangan terlalu banyak selfie, nanti terlalu selfie nanti jadi toksik nanti ya. Cintai diri sendiri ya. Kan itu salah satu firman di akhir zaman ya. Setiap orang menjadi mencintai dirinya sendiri ya. Tapi yang tadi dibicarakan oleh Pastor L tentunya berbeda ya. Mencintai diri sendiri itu dalam arti yang positif. Jangan sampai kita itu menjadi minder. Ya, apa yang dikatakan oleh Pastor L tadi semuanya itu adalah benar. Dan yang paling utama tadi yang sudah dibicarakan adalah janganlah kita berpikiran negatif tentang diri kita. Karena pencipta kita, pembuat kita, itu pasti selalu menginginkan yang terbaik untuk kita. Ya sebenarnya dianalogikan banyak hal tadi ya, seperti orang kalau buat mobil, orang kalau buat handphone, nggak mungkin membuatnya untuk tujuan yang tidak baik. Pasti untuk yang terbaik, dan pasti tujuannya juga untuk berhasil, bukan untuk gagal. Kalaupun teman-teman di sini ya ada yang selalu terintimidasi, kamu kurang ini, kamu jelek, kamu ini nggak bisa begini, kamu nggak bisa begitu. Ingat, ya tadi ada pertanyaan tadi Pastor ya, kalau bagaimana kita bisa tahu itu suara Tuhan atau bukan ya? Nah itu tadi. Kalau ada yang mengintimidasi teman-teman seperti itu pasti bukan dari Tuhan, itu pasti dari iblis. Karena iblis selalu tujuannya ingin menggagalkan kita. Tapi kalau Tuhan selalu ingin membuat kita sukses dan berhasil, ya. Jadi ingat itu aja. Jadi supaya kita bisa membedakan. Selain tadi Pastor L juga mengatakan bahwa firman Tuhan, ya, atau berbicara soal malam ini hubungan kita dengan Tuhan itu akan membuat kita tahu itu suara Tuhan atau tidak. Ya, saya mungkin kasih sedikit analogi. Kalau kita kenal sama teman kita, ya kita teman akrab ya, kita telepon-teleponan, ya. Teman kita belum ngomong namanya aja kita sudah tahu, bukan? Oh ini teman saya ini, Pastor Hendra ini, gitu ya. Kenapa? Karena
kita sering bertemu, kita punya hubungan yang baik, kita punya hubungan yang intim. Nggak perlu nyebut nama, kita tahu. Ya, sama demikian juga dengan Tuhan. Saat kalian punya hubungan yang baik dengan Tuhan, ya, tadi ada 5 macam hubungan, ya. Kalau kalian punya hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kalian nggak perlu tanya, ini suara Tuhan atau bukan ya. Kalian pasti akan tahu dengan sendirinya, ya, karena kalian dekat, ya. Seperti kalian dekat dengan teman kalian. Apa kalian kalau ditelepon teman kalian selalu, oh ini siapa, ini Grace ya? Enggak kan ya? Maksudnya nggak selalu mereka menyebutkan namanya kan? Kalian mendengar suaranya, kalian sudah tahu namanya. Ya. Kira-kira mungkin seperti itu. Pastor, mungkin ini kita akan akhiri. Mungkin ada satu pesan atau suatu buat motivasi buat teman-teman ini sebelum nanti teman-teman meninggalkan breakout room ini, mungkin ada pesan atau ada satu motivasi buat mereka, atau ada hati apa Pastor L ini untuk pemuda-pemuda yang ada, ya, bukan hanya di sini, juga mungkin untuk pemuda-pemuda secara luas, gitu ya, hati yang diberikan oleh Tuhan untuk membimbing menjadi mentor lah pemuda-pemuda yang ada. Saya cuma bisa ngomong satu. Hidup memang nggak selalu akan lurus. Dinamika kehidupan akan selalu ada. Nggak perlu ngarep bahwa segala sesuatu akan baik terus. Karena tempat di mana matahari paling cerah, langit paling biru, itu justru ada di padang gurun. Justru itu nggak bagus, kan menghadirkan kekeringan. Tapi tempat yang paling subur, seringkali ada tempat yang banyak banjir dan banyak masalah. Banyak banjir, airnya banyak. Kadang, poin saya kayak gini, kadang yang kita hadapin itu memang dinamikanya banyak. Tapi segala tantangan yang Tuhan izinkan ada di hidup teman-teman, itu kalau dilihat dengan baik, itu akan bisa menyuburkan, menaikkan nilaimu. Doa saya, belajarlah dari semuanya. Segala kegagalanmu, segala keberhasilanmu, belajar dari semuanya. Dan kebodohan-kebodohannya pun, kamu bisa merasa bersalah, tapi jangan lama-lama. Yang paling penting itu belajar. Masa lalu, yang penting dipelajarin. Karena Tuhan tidak pernah menyanyiakan sakitmu. Semua sakitmu bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati semua, teman-teman. Itu aja, Pastor David. Terima kasih, Pastor L. Mungkin sekalian, kita mau ucapkan terima kasih ya bersama-sama ya. Mungkin open mic semua dong, bilang terima kasih atas berkat firman-Nya. Bisa mengucapkan secara langsung ya, open mic ya, pakai suara kita ya. Terima kasih Kak El. Terima kasih. Thank you Kak El. Berkati. Oke, kita mau kita mau tutup dengan doa. Jadi Pastor L, saya berikan kesempatan untuk bisa menutup sesi ini dengan doa berkat ya. Silakan Pastor L. Oke, mari kita berdoa, teman-teman. Terima kasih atas sesi ini, biarlah teman-teman bisa punya hubungan yang sehat dan baik. Hubungan yang baik dalam Engkau. Biarlah mereka menyadari bahwa mereka dicintai Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau Tuhan yang sangat sayang sama mereka. Dan biarlah dalam kehidupan ini mereka menyadari bahwa mereka selalu dicintai Tuhan. Bahwa mereka bertanding dalam kehidupan ini dari kemenangan. Karena Kau sudah menang atas mereka, untuk mereka di kayu salib. Dan sebelum kami pulang atau offline atau istirahat sejenak, kami ingin terima berkat yang berasal daripada-Mu. Mari kita angkat tangan kita ya teman-teman. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau kasih karunia. Berkat dari Bapa yang begitu mengasihi kita di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang tidak akan berhenti dari Roh Kudus, pengharapan darinya, bahwa kepercayaan dari Tuhan, bahwa penyertaan, keberpihakan Tuhan
akan menyertaimu mulai dari hari ini sampai kau bertemu dia lagi. Kau diberi kekuatan, identitasmu jelas, kau dicintai, kau dikasihi, kau diperlengkapi, kau dikuatkan, kau punya ability to produce wealth, kamu bisa dikuatkan, dan kamu adalah ciptaan Tuhan yang paling indah. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Amin.